Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu ingat untuk bersyukur. Dan salam hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saudara-saudaraku, arti dari surat Al-Kahfi adalah gua yang merupakan surat ke-18 dari Al-Quran. Surat Al-Kahfi diturunkan di Mekah, sehingga surat ini tergolong surat Makkiyah pada Nabi Muhammad SAW. Ia turun pada tahun keempat kenabian atau nubuwah. Terdapat 110 ayat dalam surat Al-Kahfi dan total 1583 kata dalam bahasa Arab. Surat Al-Kahfi bercerita tentang banyak kejadian. Yang paling terkenal kisahnya adalah kisah gua, maka dari situlah surat mendapatkan namanya. Surat Al-Kahfi banyak instruksi tentang umat Islam. Isi setiap surat di Al-Quran mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan umat Islam, termasuk menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi bisa melindungi diri dari fitnah Dajjal. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Muslim nomor 809. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal atau fitnah. Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari Dajjal atau fitnah. Banyak orang yang terheran dengan kisah Ashabul Kahfi. Kata Ibnu Abbas, apa yang Allah berikan berupa ilmu, sunnah, dan Al-Quran ini jauh lebih menakjubkan darinya. Keutamaan surat Al-Kahfi yaitu memiliki beberapa keutamaan. Berikut ini keutamanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melindungi dari serangan Dajjal. Dajjal merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditakuti oleh manusia karena kedahsyatan fitnahnya untuk kufur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa surat Al-Kahfi ini akan melindungi manusia dari serangan Dajjal. Ada cara untuk membaca dan menghafal beberapa ayat dalam surat ini. Sering dikatakan bahwa 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir adalah ayat yang paling penting untuk dihafalkan. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Al-Nawas bin Sam'an cukup panjang, yang mana dalam riwayat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maka barang siapa di antara kamu yang menemukannya atau menemukan Dajjal, hendaklah dia membaca ayat-ayat permulaan dari surat Al-Kahfi. Dalam riwayat Muslim lainnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia terlindungi dari Dajjal, itu dari kerusuhannya. Yang kedua, diampuni dosanya. Imam Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Umar, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang memancar dari telapak kakinya hingga ke langit yang akan bersinar pada hari kiamat. Dan dosa-dosanya akan diampuni antara 2 Jumat. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia akan disinari dengan cahaya antara dia dan Baitul Atiq. Ketiga,
memancarkan cahaya di antara dua Jumat. Keutamaan surat Al-Kahfi yang selanjutnya adalah memancarkan cahaya di antara dua Jumat. Dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Yang keempat, rumahnya tidak akan dimasuki setan. Ibnu Marwadaih meriwayatkan dari Abdullah bin Mughafal, rumah yang dibacakan surat Al-Kahfi atau Al-Baqarah di dalamnya tidak akan dimasuki setan sepanjang malam. Ada juga pendapat lain yang mengatakan wajib membaca surat Al-Kahfi oleh para imam pada hari Jumat. Yang kelima, menerangi hari kiamat. Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa surat Al-Kahfi ini memiliki banyak sekali keutamaan. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi terkandung berbagai macam hikmah ketika membacanya. Tidak ada salahnya memahami hikmah pada surat Al-Kahfi, dan hal ini bisa dilakukan dengan membaca buku rahasia dan hikmah surat Al-Kahfi. Berikut ini kandungan pada surat Al-Kahfi, yaitu yang pertama, orang-orang gua. Jelaskan dalam surat Al-Kahfi terdapat beberapa pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di kota yang penuh dengan orang-orang kafir. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap iman mereka. Ketika pemuda tersebut merasa terancam oleh orang-orang kafir di negeri itu, mereka memilih meninggalkannya untuk menjaga keimanan mereka. Mereka pergi ke sebuah gua dan Allah memberinya mereka tidur selama bertahun-tahun. Ketika mereka bangun dan keluar dari gua, mereka menyadari bahwa waktu telah lama berlalu dan mereka dikelilingi oleh orang-orang beriman. Sama seperti pemuda ini yang merupakan suri tauladan dalam mempertahankan keimanannya kepada Islam, bahwa pada saat dikelilingi oleh orang tidak beriman. Jadi dalam keadaan bagaimanapun, kita harus mempertahankan keimanan kita. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga kita dan dengan Dia meletakkan kekuatan kita. Yang kedua, pengadilan agama. Al-Quran surat Al-Kahfi juga menceritakan kisah pemuda beriman di zaman kuno. Jika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu, hanya sedikit orang beriman percaya tentang hal tersebut. Namun mayoritas orang di kota adalah orang tidak beriman. Dan ketika orang percaya menghadapi pembalasan mereka harus mencari perlindungan di dalam gua. Tidur mereka selama bertahun-tahun, dan pada saat mereka bangun, seluruh kota menjadi beriman adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata takut kalau seandainya ada orang yang mengancam keimanan kita dan fitnah. Hanya Allah Subhanahu wa taala untuk mengadu dan mengambil jalan keluar dengan bertahan sabar. Yang ketiga, dua kebun. Ada seorang pria diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat kaya raya dengan mempunyai dua taman yang indah. Tapi dia seorang kafir, dan bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya berupa taman-taman yang sangat subur yang diberikan kepadanya. Namun hal itu tidak membuatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Dan dia meragukan rahmat dan
perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dia menjadi sombong tentang dirinya sendiri, dan perbuatannya tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil hartanya, dan akhirnya dia mengetahui tentang kesesatan yang dia jalani. Tapi itu memang sudah terlambat baginya. Dari apa yang menjadi pelajaran hidup untuk kita, bahwa semua apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur atas rezeki yang kita peroleh, berapapun besarnya. Kekayaan yang kita dapat untuk menggunakan dengan tujuan dunia dan Islam. Dunia bukanlah tempat yang abadi, kita yang abadi adalah akhirat. Saja dengan mendapat ridhonya. Yang keempat, ujian pengetahuan. Kisah surat Al-Kahfi ini adalah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam berpikir bahwa dia adalah orang yang paling berpengetahuan di bumi, dan tidak ada yang lebih mengetahui ilmunya selain dia. Kisah surat Al-Kahfi ini mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, dan kita tidak boleh menyombongkan nikmatnya. Pengetahuan kita harus membuat kita rendah hati, dan kita harus selalu menggunakan untuk kebaikan. Yang kelima, pemimpin. Raja yang bijaksana, perkasa, yang adil dan berkeliling dunia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, yaitu Zulkarnain. Dia adalah raja yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj di balik tembok besar dan memberikan bantuan kepada orang-orang dari kekerasan mereka. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kekayaan, maka kita harus memanfaatkan kekayaan itu untuk kemaslahatan masyarakat dan untuk tujuan yang baik. Saudara-saudaraku, demikian pembahasan kita tentang surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kekayaan seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tapi diukur dari seberapa banyak dia memberi. Demikian motivasi ini, semoga teman-teman dapat melakukannya dan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.